Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Petani Pintar bersama Lahan Pintar. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana teknis pemangkasan pada tanaman jeruk. Ini salah satu lahan yang ada di daerah Lolo atau di Lempur, Kabupaten Kerinci. Ini mayoritas di sini orang sudah menanam tanaman jeruk. Jeruk yang dihasilkan dari sini buahnya cukup bagus ya, cukup karakternya dapat dan buahnya juga enak apabila dimakan ya. Sayang ini masih bulan puasa, kita nggak bisa mencicipinya. Nanti sore atau nanti setelah berbuka kita akan bisa mencicipinya. Untuk bantu channel ini berkembang, jangan lupa bantu dengan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Hari ini kita akan mengulik kisah sukses bertanam jeruk yang dilakukan oleh Bapak Rahmat yang ada di daerah Lolo. Ikuti terus di channel ini, bantu terus kita untuk berkembang dan dapat bermanfaat. Tanaman jeruk dapat tumbuh dan diusahakan petani di dataran rendah hingga dataran tinggi dengan varietas atau spesies komersial yang berbeda, dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah hingga yang berpenghasilan tinggi. Pada tahun 2004, luas panen jeruk mencapai 70.000 hektar dengan total produksi sebesar 1.600.000 ton, sekaligus menempatkan posisi Indonesia sebagai negara penghasil utama jeruk dunia, ke-13 setelah Vietnam. Produktivitas usaha tani jeruk nasional cukup tinggi, yaitu berkisar 17-25 ton per hektar dari potensi 25-40 ton per hektar. Walaupun data impor buah jeruk segar dan olahan cenderung terus meningkat dan sebagian besar produksi dalam negeri terserap oleh pasar domestik, namun ekspor buah jeruk jenis tertentu seperti lemon, grapefruit, dan pomelo juga terus meningkat, sekaligus memberikan peluang pasar yang menarik. Pada tahun 2004, impor buah jeruk segar mencapai 94,696 ton, sedangkan ekspor sebesar 1,261 ton, atau sejak tahun 1998 masing-masing meningkat sebesar 16,6% dan 5,6% per tahun. Tanaman jeruk tersebar di seluruh Indonesia dengan sentra produksi utama terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sekitar 70-80% jenis jeruk yang dikembangkan petani masih merupakan jeruk siam, sedangkan jenis lainnya merupakan jeruk keprok dan pomelo. Unggulan daerah seperti keprok Garut dari Jawa Barat, keprok Siopun dari Sulawesi Tenggara, keprok Tajakula dari Bali, dan keprok kacang dari Sumatera Barat, pomelo Numbangan dari Jawa Timur. Kemudian selanjutnya, nilai ekonomis jeruk dapat dilihat dari tingkat kesejahteraannya petaninya yang relatif tinggi. Keuntungan usaha tani jeruk biasanya mulai diperoleh pada tahun ke-4. Nah, itulah potensi secara garis besar yang kita bisa dapatkan datanya di berbagai literatur. Kali ini kami sudah berada di lahan salah seorang petani yang berada di desa Lolo Gedang, Kabupaten Kerinci. Beliau menyampaikan begitu besar potensi yang dapat dihasilkan dari tanaman jeruk. Beliau menanam jeruk mulai dari 2013, kemudian alhamdulillah sampai sekarang. Beliau mengatakan tanaman jeruk beliau dalam 1 tahun mencapai 96,96 ton. Itu dengan harga di bawah, belum pernah menjual di bawah 13.000, dan di atas 13.000 beliau rata-rata dalam harganya. Jika ditotalkan 96 ton dikali 15.000 itu sudah mencapai 1 M. Maka potensi jeruk yang ada di lahan beliau dengan kisaran lahan 2 hektar. Dengan luasan demikian, beliau menyampaikan potensi yang beliau dapatkan atau kesejahteraan yang beliau dapatkan cukup menjanjikan untuk petani jeruk. Awal mulanya beliau bercerita, dulu tanaman jeruk sangat tidak digemari oleh petani yang ada di daerah ini, karena tanaman jeruk lama untuk berproduksi, cenderung lama untuk mendapat kesejahteraan. Namun beliau membuktikan dengan perawatan yang maksimal
dan dengan teknis yang beliau dapatkan, maka potensi jeruk yang beliau dapatkan cukup menjanjikan. Maka mayoritas masyarakat juga sudah mengikuti perawatan dan teknis yang beliau sampaikan. Oleh karena itu, kami berkesempatan dari PT Bayer Indonesia berkunjung ke lahan beliau, melihat langsung secara seksama bagaimana proses beliau dalam panen dengan menggunakan gunting, kemudian pemberian pupuk, dan kemudian pemberian perawatan atau pestisida yang beliau gunakan dalam terus mendapatkan produksi yang meningkat. Karena jeruk ini sangat potensi apabila kita lakukan budidayanya secara benar dan tepat, tidak asal-asalan, agar mendapatkan produksi yang maksimal pula. Oleh karena itu, beliau menyampaikan kepada petani, khususnya petani Indonesia, melalui channel Lahan Pintar ini untuk memberikan teknis dan pemahaman serta pemupukan yang berimbang untuk menghasilkan produksi yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Selain masalah perawatan atau teknis, ada syarat tumbuh yang perlu kita perhatikan dalam penanaman jeruk ini. Tanaman jeruk akan tumbuh baik di ketinggian 0-400 mm dari permukaan laut, dengan iklim suhu udara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius atau rata-rata 20 derajat Celcius, serta curah hujan tidak lebih dari 100 mm atau 1200 mm per bulannya, dan kelembaban udara 50% sampai 85% dengan minimal 3 bulan kering. Nah, bagaimana juga cara memilih lokasi untuk penanaman jeruk ini? Hal pertama yang mesti kita lakukan adalah memilih lokasi terbaik, yaitu lokasi yang memiliki cuaca hangat, cukup sinar matahari, dan menghadap ke selatan atau barat. Dan juga adapun ketinggian yang diperlukan dalam budidaya tanaman jeruk ini adalah kita memperhatikan 700 sampai 1000. Ketinggian yang diperlukan dalam tanaman jeruk ini adalah 700 sampai 1200 mdpl dari permukaan laut. Dan yang ketiga yaitu kita memastikan dari pohon yang akan kita jadikan tanaman jeruk kita. Yang pertama, memilih jenis pohon jeruk yang ingin kita tanam. Bisa milih jeruk buah manis, jeruk nipis, grapefruit, dan sebagainya. Kemudian kita memperhatikan bibit, memang terhindar dari jenis penyakit ataupun hama dari bibit itu sendiri. Kemudian pilih bibit yang mempunyai tingkat kesamaan 90% dengan induknya. Dan kemudian kita memperhatikan pertumbuhannya dari mulai daun lebat atau tidak, batang kuat atau tidak, atau goyang saat diangkat. Kemudian memiliki akar serabut yang banyak. Jika akar tunggang, carilah dengan ukuran sedang. Dan cara yang lebih aman yaitu membeli bibit yang sudah mempunyai sertifikat dari penangkar bibit. Kemudian dan tanyakan kepada penjual bibit tentang iklim yang pas untuk tanaman jenis tertentu, serta cari informasi seputar pengetahuan kapan jenis jeruk yang kita tanam berbuah. Nah, itulah sekilas yang bisa kita gambarkan kepada petani semuanya. Mudah-mudahan hal ini dapat kita aplikasikan agar potensi apabila kita ingin menanam tanaman jeruk bisa menghasilkan kesejahteraan untuk kita semua. Menanam yang baik itu ketika akan jatuh di awal musim penghujan sekitar Oktober atau Desember. Membuat lubang tanam dengan ukuran ideal 30 x 30 cm. Perhatikan jarak tanam yang bagus, yaitu 5 x 5 cm. 5 x 5 meter. Sebelumnya bibit ditanam, berikan terlebih dulu pupuk kandang hingga 1/4 dari lubang. Tambahkan pupuk NPK kurang lebih 1 genggam, aduk bersama pupuk kandang yang sudah bercampur dengan tanah. Itulah kira-kira yang perlu diperhatikan dalam penanaman jeruk. Dan intinya dari penanaman jeruk adalah pemahaman teknis serta pemahaman dalam perawatan agar menghasilkan jeruk yang ideal untuk dipasarkan di masyarakat.